81. Ini kamarmu. Kamarku ada di sana, ucap Javian setelah mengantarkan Eve ke kamarnya. Jelas saja mata Evelyn membelalak tak percaya dengan apa yang dilakukan calon suaminya itu. Kamu serius? Tanya Eve memastikan. Dahi Javian berkerut, maksudmu? Tanyanya bingung. Maksudku, kamu serius kita pisah kamar? Javian mengangguk pasti, kenapa? Tanyanya heran. Jeff, kita sebentar lagi menikah. Bukankah tak masalah kita satu kamar? Bukankah hal itu biasa? Bahkan, kita bisa bebas bercinta kalau kau mau. Pasangan kekasih saja bisa bebas bercinta, masa kita yang sebentar lagi menikah justru pisah kamar? Sungguh tidak masuk akal, ujar Eve menyampaikan keheranannya. Javian menghela nafas berat, itu orang lain, tapi tidak denganku. Mau tak mau, suka tak suka, kita pisah kamar. Aku tidak mau kita berhubungan terlalu intens sebelum kita menikah. Terserah kau mau menilaiku seperti apa, tapi beginilah aku apa adanya. Aku tidak seperti orang lain yang bisa berhubungan sekes dengan orang lain tanpa hubungan yang jelas. Meskipun kita sebentar lagi menikah, tapi tetap saja, kita belum menikah. Aku harap kau mengerti, ujar Javian memberikan penjelasan. Setelah itu ia segera membalikkan badan dan berlalu dari hadapan Eve yang sudah terbengong-bengong dengan sikap Javian yang sungguh di luar ekspektasi. Jeff, tunggu. Seru Eve yang segera menghentikan langkah Javian. Javian pun membalikkan badannya menatap Eve. Ya, boleh aku tanya sesuatu? Ya, silahkan. Ujar Javian. Jeff, kau bukan gay kan? Tanya Eve memastikan. Bagaimana tidak, di negaranya bahkan remaja baru menginjak usia 16-17 tahun saja rata-rata sudah melakukan hubungan sekes, bagaimana mungkin Javian yang notabene laki-laki dewasa bahkan usianya hampir 30 tahun belum pernah melakukan hubungan itu. Bahkan dengan dirinya sendiri yang merupakan calon istrinya pun ditolaknya mentah-mentah. Mata Javian membulat sempurna, apa? Gay? Beo Javian kemudian tergelak. Kau tenang saja, aku laki-laki normal. Aku menyukai perempuan, pungkas Javian yang segera berlalu dari hadapan Eve yang kembali termangu dan setelahnya tersenyum menyeringai. Sungguh laki-laki langka dan laki-laki itu adalah milikku, ucap Eve penuh bangga sambil tersenyum lebar. 2 minggu telah berlalu, pesta pertunangan antara Javian dan Eve pun baru selesai dilangsungkan. Para tamu undangan pun satu persatu mulai membubarkan diri menyisakan beberapa kolega dan keluarga saja. Bagaimana dengan kemajuan perusahaanmu, Jeff? Tanya Tobey dengan segelas whisky di tangan kirinya. Masih saya upayakan yang terbaik, Uncel, jawab Javian sopan. Uncel. Ayolah Javian, sekarang kau sudah menjadi calon menantu Daddy. Sebentar lagi kau akan menjadi suami dari putri kesayangan Daddy, jadi sudah seharusnya kau memanggilku Daddy, bukan Uncel, ujar Tobey membuat Javian kikuk sendiri. Baik, maksudku Daddy, ucap Javian. Tobey dan Eve tertawa mendengarnya. Kau terlalu kaku, Javian. Aku harap kau dapat membahagiakan putriku sebab hanya dia yang kumiliki saat ini. Dia adalah hartaku. Aku harap kau dapat menjaganya dengan baik. Ingat ini, bila kau sampai menyakitinya, maka nyawamu yang akan menjadi taruhannya, ujar Tobey dengan tatapan tajam membuat Javian terperanjat mendengarnya. Baik, Dad. Hanya itu yang mampu Javian ucapkan. Dad, jangan menakuti calon suamiku. Aku yakin, dia akan menjagaku dengan baik. Kau tahu Dad, selama aku menginap di apartemennya pun, ia tak mau menyentuhku. Dia sangat menjagaku dengan baik. Dia benar-benar laki-laki yang hebat. Eve merasa bangga sekaligus beruntung bisa mendapatkan laki-laki seperti Javian. Terima kasih, Dad, berkat Daddy aku bisa mendapatkan laki-laki yang aku cintai, ucap Eve dengan mata berkaca-kaca. Jangan berterima kasih, sweetheart. Apapun akan Daddy lakukan demi kebahagiaanmu, ujar Tobey yang memang begitu menyayangi sang putri. Tobey memang terkenal kejam dalam dunia bisnis, tapi di belakang sikap kejamnya itu, ia adalah ayah yang sangat baik. Tobey sangat mencintai putrinya. Ia bahkan rela melakukan apapun demi kebahagiaan sang putri.
Apalagi putrinya sudah kehilangan ibunya sejak kecil. Tobei membesarkan Eve seorang diri. Meskipun istrinya sudah lama tiada, tapi Tobei tidak pernah berusaha mencari pengganti. Ia justru memilih fokus membesarkan anak dan perusahaannya. Tobei memang tipe laki-laki setia. Baginya tak ada yang bisa menggantikan posisi sang istri. Baginya menikah itu cukup satu kali. Satu untuk selamanya. Hari ini adalah hari pernikahan Jevian. Namun hari ini juga merupakan hari resepsi pernikahan Mark dan Adisti. Dua keluarga hebat di dua negara secara bersamaan mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Hampir di setiap portal berita memberitakan tentang pesta pernikahan dua keluarga itu. Bila Mark dan Adisti menyambut pesta pernikahan mereka dengan sukacita. Apalagi Mark akhirnya bisa sembuh lebih cepat sehingga pesta pernikahan yang ditunggu-tunggu pun bisa dilangsungkan lebih cepat dari rencana semula, maka di belahan negara lain Jevian justru merasa hidupnya makin menyedihkan karena harus menikah dengan perempuan yang sangat jauh dari kriterianya. Apalagi ia juga tidak memiliki perasaan sama sekali dengan Eve. Namun Jevian menutup rahasia itu rapat-rapat. Ia tak ingin membuat Eve terluka karena di hari bahagianya ia justru sedang memikirkan perempuan lain. Di pesta pernikahan Mark, tampak Rainero dan Senina mendekat ke arah Mark dan Adisti yang tengah berdiri bersisian dengan tangan saling bertautan. Adisti, panggil Senina. Mbak Bule sama Mas Bule akhirnya datang. Disti senang. Kirain karena pestanya di negara lain, kalian tidak akan datang. Sayang, kau lupa siapa Mrs. Senina sekarang. Dia adalah istri dari pengusaha muda nomor satu di negaranya. Kalau hanya untuk pergi ke negara kita, urusan gampang. Mereka memiliki jet pribadi yang bisa mereka gunakan kapanpun, ujar Mark menjelaskan. Oh iya, kau benar. Kau pun akan merasakan hal yang sama. Aku tak menyangka, sopir yang kerap mengantar aku kemana saja ini justru seorang putra pengusaha ternama, timpal Senina. Mbak Bule benar. Aku pun sampai sekarang tidak menyangka. Aku pikir, Mark benar-benar seorang sopir, tapi tahunya ia anak konglomerat. Oh ya, ini hadiah untuk kalian. Senina memberikan sebuah amplop pada Adisti. Dahi Mark dan Adisti berkerut. Nggak usah Mbak Bule. Kan aku sudah bilang, aku tidak butuh kado. Yang aku butuhkan doa dan restu kalian. Cek, buka saja kenapa sih? Celetuk Rainero membuat Adisti seketika gugup. Adisti menoleh ke arah Mark, lalu laki-laki itu mengangguk dan menggestur agar Adisti segera membuka amplopnya. Saat isi amplop itu keluar, dahi Mark dan Adisti berkerut samar. Ini, Mark kebingungan dengan apa yang ia lihat. Itu kartu akses masuk ke resortku yang ada di Bali. Bukankah menyenangkan bisa berbulan madu ke Bali? Ujar Rainero dengan alis menukik ke atas. Adisti membulatkan matanya dengan mulut menganga. Ini beneran, Mas Bule? Tanya Adisti mencoba meyakinkan sekali lagi. Rainero mengangguk cepat membuat Adisti memekik senang dan refleks memeluk Mark. Bagaimana ia tidak senang, ia sudah begitu merindukan tanah kelahirannya dan hadiah yang Rainero dan Senina berikan merupakan hadiah terindah yang benar-benar tak terduga. Rain, bisa kau bantu aku? Panggil Axton dengan wajah paniknya. Senina, Rainero, Mark, dan Adisti lantas menoleh. Kau kenapa? Tanya Rainero heran. Gladys, dia ingin melahirkan. Tolong bantu aku antar kamu ke rumah sakit segera, minta Axton membuat mata mereka berempat terbelalak. Bila Senina, Mark, dan Adisti menatap tak percaya kalau Gladys akan segera melahirkan, maka Rainero justru menatap tak percaya karena Axton memintanya mengantarkan ke rumah sakit. Bila biasanya Axtonlah yang menyopiri dirinya bila tidak ada sopir, maka kali ini Axton justru memintanya menyopiri mereka. Kau ingin menjadikanku sopir? Tanya Rainero memastikan. Cek, sesekali, tak masalah kan? Ayo buruan. Rainero pun gegas membantu Axton membawa Gladys ke rumah sakit. Sementara itu, setelah pesta pernikahannya usai, Jevian segera masuk ke kamar, mengambil ponselnya. Lalu ia mengetikkan berita trending di negara sebelah. Jevian tersenyum sendu saat ia mendapati wajah cantik Adisti di layar ponselnya. Semoga kau bahagia, Adisti, lirih Jevian.
Jevian juga membaca berita perihal salah satu tamu undangan yang juga merupakan istri penguasa nomor 2 di SC Company yang hendak melahirkan di tengah acara yang sedang berlangsung. Jevian yang membaca itu hanya bisa memberikan selamat dalam hati. Semoga aku pun bisa menjemput bahagiaku seperti kalian. Selamat Pinky-man, akhirnya kau sudah menjadi dedi sekarang, ujar Rainero sambil mengulurkan tangan. Axton menyambut tangan tersebut kemudian mereka pun berpelukan. Tang Yu, Rain. Aku merasa hidupku benar-benar sempurna sekarang. Memiliki istri yang cantik dan baik, lalu kini memiliki seorang anak perempuan yang tak kalah cantik, ujar Axton merasa sangat bahagia karena telah dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik. Oh ya, bagaimana dengan rencanamu waktu itu yang ingin menjodohkan anakmu dengan anakku? Sepertinya anakku cocok dijodohkan dengan Sky. Suamiku, tiba-tiba terdengar seruan dari balik tubuhnya atau lebih tepatnya dari arah ranjang. Melihat pelototan sang istri, Axton pun menyunggingkan senyum merekah. Kau lupa apa yang ku katakan waktu itu? Delik Gladys yang duduk sambil bersandar di kepala ranjang. Aku kan hanya bertanya, siapa tahu mereka memang berjodoh di masa depan, ucap Axton agar istrinya itu tidak marah. Axton benar, apa salahnya? Kita hanya mengusahakan yang terbaik. Kita saling mengenal satu sama lain dengan baik, siapa tahu di masa depan hubungan kita akan makin erat dengan hubungan kekeluargaan. Namun ini hanya rencana, bukan berarti kita akan memaksakan hubungan mereka. Siapa tahu mereka memang berjodoh, kalau tidak, yang penting hubungan kita tetap terjalin dengan baik, benarkan Sweetie? Timpal Rainero sambil menoleh ke arah Senina. Senina berpikir sejenak kemudian ikut menyetujui perkataan sang suami. Aku tak masalah. Asalkan kita tidak memaksakan kehendak, aku rasa tidak masalah, timpal Senina. Baiklah, terserah kalian saja. Apapun yang terbaik untuk anak-anak kita, pasti aku akan mendukung, timpal Gladys setelahnya. Rainero dan Axton saling menoleh, kemudian tersenyum lebar. Sementara Gladys dan Axton sedang berbahagia atas kelahiran baby girl mereka, di belahan dunia lain, tampak Mark sudah berdiri di depan kamar mandi, sambil membuka seluruh kancing kemejanya, ia menunggu Adisti keluar dari kamar mandi. Rasanya ia sudah tak sabar ingin melewati malam pengantinnya dengan Adisti, sang istri tercinta. Ceklek. Pintu terbuka. Mata Adisti seketika terbelalak saat melihat Mark sudah berdiri gagah di hadapannya dengan seluruh kancing kemeja yang terbuka. Adisti bisa melihat jelas dada bidang Mark. Bila dulu ia hanya bisa melihat dada bidang nan keren dari seorang pria bule ketika bermain di pantai, maka kini ia bisa melihat jelas betapa sekal dada pria bule dan yang lebih beruntung lagi dada itu milik suaminya sendiri. Melihat Adisti tak melepaskan tatapannya dari dada bidangnya, Mark lantas mendekat. Lalu ia menarik tangan Adisti dan meletakkannya di dadanya membuat gadis itu tersentak dengan tubuh menegang kaku. Mark, cicit Adisti terkejut. Sepertinya dadaku begitu memesona di matamu. Kalau kau mau, kau tak perlu ragu-ragu untuk menyentuhnya. Sebab dada ini dan semua bagian tubuhku adalah milikmu. Adisti bingung harus merespon apa. Padahal setelah mereka menikah dan selama Mark dirawat, ia sering membantu Mark membersihkan diri. Seharusnya kan ia tidak terkejut lagi melihat dada bidang Mark. Seharusnya ia bisa bersikap biasa saja. Apa ini karena pengaruh malam ini mereka akan menuntaskan sesuatu yang telah tertunda sejak 2 bulan yang lalu. Beruntung Mark lebih cepat sembuh sehingga waktu penyembuhan yang seharusnya 3 bulan jadi lebih cepat 1 bulan. Namun selama itu, mereka belum melakukan hubungan yang semestinya. Bahkan Mark saja baru benar-benar dinyatakan pulih 100% 3 hari yang lalu. Namun yang ia tak tahu, orang tua Mark sudah memprediksi hal tersebut sehingga tanpa sepengetahuannya mereka sudah mempersiapkan pesta pernikahan untuk mereka. Adisti merasa bahagia sebab keluarga Mark menerimanya dengan tangan terbuka. Ia sempat berpikir kalau penerimaan mereka hanya sekedar sandiwara untuk menyenangkan Mark, tapi nyatanya mereka benar-benar menerimanya dengan penuh cinta. Mark, cicit Adisti yang mulai memanas saat Mark menggerakkan tangannya menyusuri dada bidangnya hingga ke area perut. I want you, baby.
Let's make love all night, bisiknya dengan suara serak karena hasratnya yang sudah mencapai ubun-ubun. Bila di belahan bumi yang lain, Mark dan Adisti melewati malam panjang mereka dengan perasaan cinta dan hasrat yang menggebu-gebu, maka di belahan bumi lainnya ada pasangan pengantin yang saling berhadapan dengan penuh kecanggungan. Jevian, apa kita akan melewati malam ini dengan begini saja? Cuma diam, seperti patung. Tak adakah yang ingin kau lakukan? Sindir Eve yang mulai kesal karena Jevian sepertinya tidak ada inisiatif sama sekali untuk bergerak atau memulai malam panjang mereka dengan bercumbu dan bercinta. Iya, sahut Jevian saat tersadar dari lamunannya. Tadi pikirannya justru sedang melanglang buana, membayangkan kalau yang ada di posisi Mark adalah dirinya. Eve berdecak kesal, kau masih sempat melamun. Astaga, apa cuma aku di sini yang mengharapkanmu menyentuhku dengan intens? Mengharapkan bisa melewati malam panjang kita dengan panas dan bergelora. Sindir Eve telak. Jevian menelan ludahnya, ia sadar kalau ia salah. Seharusnya sejak tadi ia mulai beraksi, tapi dia adalah Jevian. Ia tidak bisa menyentuh perempuan tanpa cinta. Namun ia akan makin merasa bersalah bila tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami malam ini. Jevian menghela nafas panjang, kemudian sebisa mungkin mengulas senyum manis agar Eve tidak tahu kalau ia justru sedang membayangkan perempuan lain. Tak ingin mengecewakan Evelyn, Jevian pun mulai bergerak mendekatkan diri dengan Eve. Lalu ia menyentuh pipi Evelyn. Sekelebat bayangan Adisti singgah di pelupuk matanya. Perlahan Jevian mendekatkan wajahnya dengan Evelyn dan mulai mencumbunya. Eve merasa amat sangat senang, akhirnya Jevian berinisiatif menyentuhnya. Eve dapat merasakan kalau Jevian masih sedikit kaku. Ia yakin, ini merupakan percintaan pertamanya. Bila ada yang bertanya apakah ini merupakan percintaan Eve yang pertama juga, maka jawabannya adalah tidak. Ia lahir dan tinggal di negara yang bebas. Belum lagi pergaulannya yang luas dan bebas. Tentu saja ia pun sama seperti sebagian besar warga di sana. Eve yang sadar kalau Jevian masih kaku lantas berinisiatif bergerak aktif. Ia membimbing Jevian melakukan sesuatu yang bisa memacu hasratnya. Setelah berusaha keras, akhirnya gairah keduanya terbakar. Jevian yang sudah merasa di puncak gairah pun segera melakukan penyatuan. Tangan Jevian terkepal saat miliknya sudah terbenam di bawah sana. Matanya terpejam sambil terus bergerak memompa. Sebisa mungkin ia melakukan yang terbaik, meskipun hatinya hancur. Eve tak henti-hentinya tersenyum saat berhasil melakukan penyatuan dengan Jevian. Melihat Jevian memejamkan mata karena kelelahan membuatnya tersenyum bangga. Ia lantas memeluk tubuh Jevian membuat laki-laki itu menegang. Sayang, apa kau senang? Tanya Eve. Hanya itu jawaban Jevian. 82.